Oke, balik lagi semuanya di Raden Hoop ya. Aduh, kemarin udah pesta besar bobotoh nih. Gua hari ini bakal ngomongin tentang supporter lagi, tapi bobotoh udah dulu ya. Sekarang gue mau ngomongin tentang Brigata Kurvasut ya. Nama fansnya cukup keren nih, supporternya dari Sleman ya kan. Karena gue ngelihat Brigata Kurvasut atau BCS ini cukup keren gitu, supporternya cukup keren. Karena timnya aja kan berasal dari kabupaten ya, bukan kota-kota besar dan bukan tim-tim besar juga, tapi kelakuan supporternya ya patut diacungin jempol lah, bahkan sampai dilihat oleh dunia juga. Seru banget ya pasti nih. Sebelum ke videonya tapi kita intro dulu. Ya kita tahu ya, PSS Sleman itu kan dibuat oleh PT Putra Sleman Sembada ya, PSS makanya namanya. Ini lahir itu kita tahun 1976. Jadi udah cukup lama sebenarnya untuk klubnya sendiri ya. Nah, supporternya pertama kali itu sebenarnya adalah Slemania ya. Seperti biasa ya, orang Indonesia suka dengan mania-mania ya. Ada Jackmania ya kan, Aremania ya kan, dan ini adalah Slemania juga ya kan, kayak nggak ada ide lain gitu ya. Itu sekitar awal-awal 2009 mungkin ya, 2008 2009 ada beberapa orang dari yang biasa duduk di tribun selatan ya, itu memisahkan diri dari Slemania nih. Makanya ini yang memicu jadi terlahirnya BCS nih. Gua paham sih BCS ini sebenarnya lahir tidak mudah ya, karena kan udah ada supporter lama gitu yang namanya Slemania gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berpisah atau memisahkan diri itu bisa dibilang pengkhianat lah atau apalah ya kan, karena jadi ada dua supporter di dalam satu klub gitu ya. Jadi awal-awal 2008 2009 ada yang memisahkan diri, terus akhirnya nama Brigata Kurvasut ini keren banget namanya ya. Brigata Kurvasut ini dipilih di tahun 2011 atau 2012 ya, berdasarkan sumber yang gua baca nih. Jadi kalau kita lihat dari namanya ya, namanya tuh Itali banget. Makanya gua berkesimpulan di sini, ini kayaknya Ultras BCS ini ngelihat atau berkiblat pada ultras yang ada di Eropa gitu. Kreativitasnya sampai bagaimana bentuk supportnya itu ngelihat dari ultras Eropa. Pertanyaan adalah, emang peran BCS ini apa sih kok bisa sampai sebesar ini? Jadi pada tahun awal-awal tahun 2013 ya, 2012, 2013, 2014, gua sendiri nggak tahu apa itu PSS Sleman gitu. Jadi PSS Sleman ini bisa dibilang bukan klub-klub yang besar gitu ya, nggak kayak Arema, nggak kayak Persija, nggak kayak Persib ya kan, yang klub-klub besar yang emang semua Indonesia tahu lah. Klub-klub itu ada di Indonesia. Beda dengan PSS ini ya. Makanya mungkin pada saat itu ya, supporter-supporter PSS Sleman atau BCS khususnya ya, ingin klubnya ini tumbuh besar gitu. Yang gue salut adalah BCS ini bahkan sampai bisa ini loh, menjual merchandise sendiri. Karena nggak bisa diharapin ya dari PSS-nya sendiri gitu, sampai ngejual merchandise sendiri, sampai mencari uang sendiri. Bahkan pada tahun-tahun segitu ya, BCS itu sudah membuat akun-akun di media-media digital ya. Twitter, YouTube. Ya kalau lihat YouTube-nya sekarang itu udah sampai 398 terakhir ya gue lihat ya, 398.000 subscriber ya, yang lumayan gede kan ya. Maksudnya pemanfaatan era digital ini dimanfaatkan betul oleh BCS gitu untuk memenuhi kegiatan operasionalnya BCS. Selain itu mereka juga bikin merchandise, yang ngejual barang sendiri gitu. Yang sampai gue bertanya-tanya, PSS sendiri ngejual apa? Kok yang maju kok BCS terus gitu kan? Nah pada tahun 2019 ya, seingat gue tuh akhir Maret 2019, BCS itu pengen klubnya itu lebih besar gitu. Oh sebelum itu gini, gue ceritain dulu kondisinya PSS Sleman yang nggak dikenal sama orang, bahkan di kotanya sendiri ya, di Jogja itu kan banyak klub-klub juga di sana ya. Ada 3 klub juga di sana, tapi untuk nama PSS Sleman sendiri tuh kurang dikenal gitu.
Sampai gue ngeliat di salah satu akun Twitter di tahun 2014 kalau nggak salah, itu aja ngerasa bangga gitu. Ada anak kecil yang pakai jersey PSS Sleman gitu ya. Dia itu ngerasa bangga karena ya nggak apa-apa lah, walaupun jersinya KW, yang penting ada orang yang kenal PSS Sleman gitu kan. Sampai sebegitunya ya. Nah, titik baliknya adalah ketika tahun 2019 ya, Maret 2019. Di situ BCS ini ingin apa ya? Ingin mencoba untuk klubnya itu supaya bisa lebih berkembang lagi gitu. Akhirnya langkah yang dilakukan BCS adalah memboikot pertandingan. Kalau nggak salah ya, waktu itu pertandingan lawan Madura United. Kalau lu lihat rekamannya tahun segitu ya, tahun 2019, PSS Sleman lawan Madura United di Sleman ya, itu tribunnya kosong karena ya memang pertandingan itu diboikot demi memenuhi 8 tuntutan yang dilakukan oleh BCS. Yang pertama itu BCS itu menuntut untuk pembinaan akademi ya di usia dini, karena kan klub-klub besar di Indonesia kan pasti butuh kan pembinaan kan, sampai dari mulai usia dini sampai ke yang profesional gitu di klubnya. Terus yang kedua itu mes untuk PSS Sleman. Ya mereka mau nginep di mana ya kan, mau tidur di mana, istirahat di mana. Terus yang ketiga itu ada lapangan untuk latihan. Terus ada juga pemanfaatan marketing dan business development untuk PT PSS-nya sendiri ya. Terus habis itu ada juga pemanfaatan media sosial atau media ofisial dari PSS. Kita tahu ya, BCS itu lahir dari pemanfaatan media digital gitu, dan bisa hidup dari sana. Makanya kok BCS aja bisa, kenapa PSS nggak bisa gitu? Yang mungkin BCS ini gregetan juga gitu sama PSS ya. Terus SOP, peran ganda, penyelenggaraan pertandingan secara profesional, karena pada masa itu banyak calo, terus ada yang bisa masuk juga nggak pakai tiket. Yang intinya BCS ini menuntut hal-hal yang harusnya menjadi standar suatu klub sepak bola gitu loh. Yang akhirnya berlarut-larut lah ya. Gue nggak tahu sekarang udah terpenuhi apa belum. Yang tahu tulis aja di bawah. Tapi yang gue pahamin di sini adalah BCS itu segitu apa ya, cintanya mereka sama PSS Sleman gitu, sampai melakukan hal-hal itu gitu. Makanya wajar kalau BCS ini bisa dibilang salah satu ultras atau supporter yang cukup apa ya bahasanya ya, cukup diakui gitu di dunia. Bahkan sempat disorot oleh Copa 19 ya. Copa 19 itu media asal Inggris ya, asal London, yang nyorotin tentang dunia sepak bola gitu, khususnya di kultur-kultur supporternya gitu. Ya wajar lah diakui ya, karena BCS itu sampai sebegitunya bro. Ya lu bayangin aja, PSS Sleman itu bukan klub besar, klub kabupaten yang penduduknya ya berapa orang, beda sama Jakarta, Jawa Barat, kecil, penduduknya kecil, UMR-nya kecil ya kan, pokoknya serba kecil. Tapi cintanya besar bro. Gitu maksudnya, si kecil ini ternyata punya cinta yang cukup besar ya si BCS ini kan. Makanya BCS ini diakui oleh dunia gitu lewat Copa 19 ini, termasuk kreativitasnya ya. Nah, gue ngeliat kemarin itu beberapa kali viral masuk ke timeline gue tentang BCS ini. Jadi BCS itu kemarin ya, karena PSS Sleman itu bisa naik Liga 1, menang lawan timnya. Pertama menang deh. Itu satu kota Sleman itu UMKM-nya gratis. Ketika naik ya kan ke Liga 1, tiba-tiba dikasih bonus, pemain dikasih bonus sama supporter. Gimana ceritanya coba? Dan itu nggak kecil loh, 140 juta. Dan gue denger juga di tahun 2018 itu sempat dikasih 200 juta ya. Mungkin lu yang nonton ini, kalau ada orang BCS yang nonton ini ya, tulisin ke gue, lu ngasih berapa sih ke pemain itu, kok bisa gede gitu. Sementara UMR-nya kalau di Indonesia paling kecil bro, paling 2,5 juta ya, apa 3 juta ya. Ya lu bisa bayangin lah ya, mungkin orang Sleman
besoknya itu mau nyicil beli motor, tapi malamnya masih ngirim untuk bonus pemain. Secinta apa coba BCS sama klubnya itu? PSS kalau misalnya nggak cinta juga sama BCS sih keterlaluan banget ya. Keren sih menurut gua adalah, gue lupa ya pertandingan apa ya. Jadi ada Koreo tuh yang bikin rudal balistik tuh yang jalan dari Tribun Utara ke Tribun Selatan terus meledak gitu kan. Menurut gue itu keren banget sih. Gue kemarin sempat bikin videonya juga, mungkin lo bisa cek ya di short kita ya. Itu menurut gue itu keren banget, dan di Indonesia kayaknya yang sekeren itu baru BCS deh. Sisanya ya standar-standar aja. Gue sempat juga nyari tahu ya, kok bisa sekeren itu ya. Nah, BCS ini kelebihannya gini. BCS ini kan lahir baru ya, kita tahun 2011-an ya. Berarti kan sekitar berapa tahun ya? Mungkin 14 tahun ya di tahun sekarang ya, tahun 2026 ya. Umur 14 tahun tapi bisa sekreatif itu gitu. Maksudnya ini supporter kecil baru lahir tapi tumbuhnya cepat banget, pesat banget. Dan gue cari tahu itu ternyata mereka itu memang belajarnya sih. Jadi supporter ini belajarnya cepat. Ada juga yang gue lihat dari berbagai podcast ya, di podcast ya BCS itu cerita memang tuh BCS itu awalnya pada awal berdirinya juga sama aja. Bahkan bikin koreonya tuh standar aja, kotak-kotak gitu aja. Tapi belajar dari situ, terus ngelihat karena berkiblat pada Eropa ya, ultras di Eropa. Ya itu mereka mempelajari lagi, dan mereka kan melek media ya. Maksudnya melek media digital gitu. Jadi perkembangan teknologi ini benar-benar mereka ikutin gitu. Dan akhirnya ya mereka bisa sebesar sekarang. Bahkan saat perayaan ini lagi ya, gue salut banget sama BCS ya, gila lu keren banget BCS. Bahkan saat perayaannya aja, konvoynya aja, itu BCS setelah konvoy itu dia mengutin sampah. Jadi kontribusinya itu bukan sekedar untuk klub juga kalau kayak gitu ya, tapi untuk kotanya juga, untuk kabupatennya juga, bahkan mungkin berefek ke orang-orang warga sekitarnya di situ ya, yang istilahnya mungkin nggak kenal BCS gitu, tapi berefek untuk mereka karena dibersihin sampahnya bro. Jadi setelah konvoy dan party ya, BCS menyempatkan waktunya untuk jadi pasukan pembersih. Nah, itu keren banget sih menurut gue BCS. Dan ini BCS ini patut dicontoh oleh supporter-supporter lain ya. Gue disclaimer dulu ya, gue sebenarnya bukan BCS, gue bukan Boboto, gue bukan Jackmania juga. Jadi gue pemerhati kultur supporter aja gitu. Kalau untuk supporter sendiri ya timnas, gue supporter timnas. Tapi menurut gue kita tuh sebenarnya supporter ini banyak budaya-budaya supporter yang bagus yang bisa kita ambil satu-satu gitu. Dari Jackmania kita bisa ambil apanya, Boboto kita bisa ambil apanya, dan dari BCS bisa kita ambil sisi positifnya lah ya. Makanya gue berharap banget BCS ini bisa jadi tumbuh besar supaya bisa menjadi contoh-contoh bagi supporter-supporter lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Karena sekarang supporter Indonesia tuh mulai disorot oleh dunia gitu. Ya segitu aja ya video yang mau gue sampein ya, nggak banyak sebenarnya. Gue pengen nge-share aja sih kekaguman gue sama BCS ini ya, supporter dari PSS Sleman ini ya. Gue harap BCS keep up the good work ya, meskipun masanya tidak sebesar supporter lain, tapi bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi PSS Sleman sendiri gitu. Paling minimal dan paling besarnya bagi dunia lah. Jadi muka supporter Indonesia di panggung dunia lah. Gitu aja sih ya. Sekian video dari gua. Oh ya, kalau bagi lu supporter dari lain, mau lu bonek kayak mau lu apa, kalau emang ada video-video unik tentang kelakuan lu sebagai supporter ya, lu bisa langsung DM aja ke IG-nya Raden Hub ya. Kalau lu udah menonton videonya sampai sini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, untuk membantu berkembangnya channel ini, karena kita bakal ngomongin tentang supporter lain ya setelah ini. Nah, kalau ada masukan kira-kira supporter apa lagi yang unik dan kreatif, bisa lu tulis aja di kolom komentar ya. Sekian video untuk kali ini ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ada.